sebagai seorang suami harus bisa menafkahi istrinya, mencukupi semua kebutuhannya, bukan menyengsarakan aku seperti ini, Mas, yang setiap hari makan ketela terus. Bangun. Kamu siapa? Nyesel aku nikah sama si Ferry. Aku kira aku akan hidup bahagia, tapi ternyata aku salah. Aku di sini hidup menderita, serba kekurangan, gak bisa kayak teman-teman yang lain. Coba seandainya aku nikah sama orang kaya, gak mungkin kehidupan aku tuh akan seperti ini. Pasti aku udah hidup tenang. Apa-apa yang aku minta pasti akan diturutin. Beda kalau nikah sama si Ferry, yang ada setiap hari aku makan serba kekurangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang kamu kerja? Iya. Oh iya, panen pisangnya gagal sekarang. Pisangnya dicuri orang. Siapa juga sih yang nyuri pisang? Pisang aja diembat. Kalau panen pisangnya gagal, kenapa kamu pulang, Mas? Terus mau ngapain? Ya kamu cari kayak kerjaan di sawah. Jangan pulang sebelum tuh larut malam. Kerjaan di sawah itu susah. Kamu pulang nggak bawa uang kan? Enggak. Mau dapat uang dari mana? Mau bawa uang dari mana? Pisangnya udah habis diambil orang. Gini nih, punya suami yang nggak bisa diandelin. Pulang-pulang nggak bawa uang. Terus kita mau makan apa? Mau makan singkong lagi? Garamnya ada? Ada, kenapa? Ya udah, makan singkong aja dulu. Bosen, Mas. Setiap hari makan singkong, singkong, singkong terus. Kapan sih, Mas, kita tuh makan di restoran? Ya kamu harus melihat kondisi kita ya jadi seperti ini. Sampai kapan aku tuh melihat kondisi kita yang seperti ini? Sampai kapan coba? Bilang dong sekarang, kamu tentuin sekarang. Kalau kamu nanya kayak gitu, ya aku nggak tahu. Takdir seseorang, mana orang tahu. Yang mengatur itu semuanya yang Maha Kuasa. Atau jangan-jangan takdir kamu emang ditakdirkan menjadi orang miskin, orang melarat? Semua itu pasti ada hikmahnya. Yang Maha Kuasa memberi ujian kepada umatnya, bukan semata-mata memberi ujian secara percuma. Ya mungkin kita lagi diuji kesabaran kita, tenaga kita, pikiran kita dalam kondisi kemiskinan kita. Mau diuji sampai kapan? Kita tuh udah nikah 2 tahun, Mas. Kita tuh mengalami serba kekurangan, gak punya apa-apa. Yang sabar lagi, mungkin sebentar lagi ujian ini akan diangkat. Ya itu hanya menurut kamu. Kamu ngomong seperti itu hanya untuk menenangkan aku doang kan, Mas? Syukuri apa yang kita punya sekarang. Belum tentu orang lain mempunyai yang kita miliki sekarang. Mas, secara logika, emang ada yang perlu kita syukuri dari kehidupan yang seperti ini? Iya, daripada orang yang nggak punya rumah, luntang-lantung, hidup di emperan toko, di bawah kolong jembatan. Kita harus mensyukuri apa yang kita punya, kita miliki. Mas, jangan memandang orang yang paling rendah dari kita. Seharusnya kamu tuh ngaca tuh sama orang-orang yang ada di atas kita. Gimana supaya kita tuh seperti mereka? Kamu tidak membolehkan diri kita dibandingkan dengan orang yang lebih susah dari kita. Tapi kamu membandingkan diri kita dengan orang yang lebih kaya dari kita. Apa bedanya itu? Ya emang jelas dong, kita tuh harus memandang orang
sudah hidupnya tuh nyaman, serba ada, nggak kekurangan. Kamu gimana sih, Mas? Aku tuh udah capek-capek hidup menderita seperti ini, Mas. Mas, kamu tuh sebagai seorang suami harus bisa menafkahi istrinya, mencukupi semua kebutuhannya, bukan menyengsarakan aku seperti ini, Mas, yang setiap hari makan ketela terus. Nyesel aku, Mas, nikah sama kamu. Aku pikir kehidupan aku tuh bakalan bahagia, tapi kenyataannya apa? Semua sawah yang kamu miliki itu udah hangus, udah ludes semuanya. Kamu jual kan? Hah. Aku jual semua lahan-lahan aku. Sebagian, gak semuanya. Itu semua demi kamu. Demi aku? Kamu juga ikut makan kan, Mas? Semua hasil penjualannya kan kamu langsung ngambil semua. Aku di sini cuma makan. Udah ngomongnya. Kalau kamu mau ceramain aku lagi, tuh di masjid, jangan di sini. Wah. Sampai kapan ujian ini kau cabut, ya Allah? Aku sudah lelah. Aku sudah capek dengan ujian yang turut-turut berdatangan silih berganti. Entah apa di balik ujian yang Engkau berikan terhadap kami. Pasti aku tahu akan ada hikmahnya di balik semua ujian yang Engkau berikan terhadap diriku dan keluargaku. Hingga aku merasa aku sudah tidak sanggup menahan ujian yang Engkau berikan kepadaku. Tapi aku yakin dan aku percaya bahwa Engkau tidak akan memberikan ujian yang tidak bisa diselesaikan oleh umatmu ini. Ini masih jauh, Bu, rumahnya, Bu? Kayaknya sih udah enggak, Padi. Kayaknya masih tinggal 500 meter gitulah. Baik, Bu. Baik, Bu. Oh iya, Bu. Saya sudah menyiapkan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh Ibu. Sudah siap semuanya, Bu, di sini, Bu. Ya udah, bagus. Saya makasih banyak ya sama kamu. Sama-sama, Bu. Ya udah, yuk kita lanjutin perjalanannya. Baik, Bu. Silakan, Bu. Mau kemana kamu rapi-rapi kayak gitu? Suka-suka aku dong, mau kemana? Aku itu loh suami kamu. Kamu mau kemana? Kamu itu harus izin sama aku. Oh iya? Emang aku harus izin sama kamu, Mas? Iyalah, wajib izin. Aku ini suami kamu. Suami yang gak berguna. Seperti itu kan maksud kamu? Sama siapa kamu keluar? Nanti kamu juga tahu sendiri kok. Gimana penampilan aku? Mas, aku mau keluar dulu ya. Sama orang ini? Iya, Sudah siap, sayang? sudah Sayang? dong. Dia itu adalah istri saya. Kamu siapa? Berani-beraninya manggil istri saya sayang. Oh, sebelumnya perkenalkan diri. Gak usah basa-basi. Siapa diri kamu, berani-beraninya kamu memanggil istri aku sayang? Saya itu anak juragan. Jadi, istri kamu ini setiap hari curhat terhadap saya. Jadinya saya merasa kasihan karena istri kamu ini mempunyai suami. Berarti diri kamu kalau menjadi suami harus bertanggung jawab, kesenangan dan kenafkahan. Itu harus ada di dalam rumah keluarga. Tunggu. Kamu sudah tahu kalau dia itu adalah wanita yang bersuami. Ngapain kamu deket-deket sama istri orang?
Emang salah ya? Ya salah lah, jelas-jelas salah masih nanya. Salahnya di mana, Mas? Loh, nih. Kamu berani terang-terangan selingkuh di depan aku dengan laki-laki ini? Kamu juga nggak bikin aku bahagia? Nah, benar. Istri kamu ini tidak pernah mendapatkan kebahagiaan dari kamu. Bener. Jadi wajar dong wanita yang dianggap istri kamu itu berpindah terhadap pria lain. Mas, seorang istri itu tidak akan selingkuh jika suaminya membuatnya bahagia. Nah, kamu sebagai suami seharusnya kamu bertanggung jawab. Kebahagiaan istri itu adalah tanggung jawab diri kamu. Tapi apa nyatanya? Kamu itu tidak bisa membahagiakan istri kamu. Jadi tidak salah dong aku mendekati istri kamu dan aku bisa Iya? membahagiakan dari atas sampai bawah. Kamu tahu kan? Apa yang kamu lakukan sekarang ini jelas-jelas salah. Merebut istri orang yang masih mempunyai suami. Salah tidaknya tergantung orang sendiri. Jadi, kalau kamu menilai aku salah, itu menurut kamu. Aku merasa tidak ada salahnya aku mendekati wanita ini. Bukan dari mata aku. Di mata orang-orang yang lain, kamu ini salah merebut istri orang. Emang kamu bisa, Mas, bikin aku bahagia? Nah, benar. Karena istri itu menentukan kebahagiaan diukur dari uang. Iya, Mas. Bukan diukur dari ucapan yang seakan-akan paling manis seperti gula aren. Ya udah sayang, kita berangkat aja. Dulu, kamu yang minta aku nikahin kamu. Tapi sekarang apa yang kamu perbuat kepada aku? Mas, setiap orang itu ada masanya. Dia bisa aja berubah kapanpun yang dia mau. Nah, Tergantung pasangannya. nah, Pasangannya tuh tidak akan berubah kalau kamu tuh bisa mencukupi semua kebutuhannya. Nah. Seperti itu, Mas. bener banget sayang. Karena apa? Manusia jangankan dulu. Seperdetik pun manusia itu bisa berubah. Pola pikirnya, wataknya, dan sifatnya bisa berubah dalam per detik. Bukan per kilo jam, per detik aja bisa berubah manusia. Ngerti kamu? Jadi, kalau kamu jadi suami, itu otak dan pola pikir kamu itu harus dipakai. Dan Selamat sore, Pak. Siapa diri kamu? Datang-datang malah bikin onar. Gak usah ikut campur masalah kita. Maaf ya, Pak, Bu. Sekarang saya ingin menyelesaikan masalah rumah tangga saya di sini. Mas. Tolong jangan ikut campur dulu di sini ya. Pak, saya nggak ada niatan untuk ikut campur, tapi apa Bapak lupa sama saya? Emang Anda siapa? Saya adalah wanita yang Bapak tolong. Emangnya saya pernah menolong ibu di mana? Bapak lupa ya? Bapak yang memberikan roti kepada saya. Wanita yang ada di pondok aku itu. Betul, Pak. Apaan tuh putih-putih tidur di situ? Orang atau dedemit ya? Putih-putih kayak gitu. Masa iya pondok yang aku bangun ditempati dedemit? Aduh. Padahal aku cuma mau lihat-lihat pisang aku di kebun aku. Tapi kok ada yang beginian? Tapi kok nggak ngilang-ngilang ya? Jangan-jangan orang iseng nih, sengaja pakaian putih-putih tidur di situ. Aku pastiin dulu, orang atau bukan.
orang deh. Coba aku lebih dekat lagi. Orang ternyata. Aku sentuh ya kayak orang. Tapi bukan orang sini deh. Siapa nih orang? Ngapain tidur di pondok aku? Aku bangunin aja kali ya. Tapi kasihan dia lagi tidur. Tapi kalau nggak dibangunin, nanti kalau kenapa-kenapa sama dia, aku juga yang kena sama orang desa. Bangunin aja deh. Permisi. Duh. Tapi kukunya panjang-panjang. Orang apa bukan ya? Kukunya panjang. Tapi aku yakin orang. Assalamualaikum. Bangun. Kamu siapa? Orang. Iya, tahu kali kalau kamu orang. Tapi kenapa tiba-tiba di sini? Ini tempat aku. Kamu siapa? Ngapain kamu ada di sini? Iya, aku cuma numpang tidur doang kok. Ini Tegal aku ya. Di sini sepi. Ngapain kamu tidur di sini? Dan juga kamu orang mana? Aku nggak pernah deh ngelihat kamu di kampung ini. Aku emang bukan orang sini. Tapi kamu siapa? Ada di tempat sepi kayak gini. Malah pakai nyusulin aku segala lagi. Nyusulin apa? Ya, kenapa kamu tiba-tiba ke sini? Ya elah. Aku sudah bilang ini Tegal aku. Pondok ini aku yang bangun. Orang mana kamu? Kok ada di sini? Pokoknya adalah. Tapi emang beneran ya ini Tegal kamu? Iya, ini Tegal aku dan lahan aku. Siapa kamu? Kamu masih belum jawab. Dari mana kamu? Aku. Iya. Aku orang Cempaka. Cempaka di mana itu? Nggak pernah denger deh. Adalah pokoknya. Suara apaan tuh? Perut aku nggak bersuara deh. Perut aku. Kamu lapar? Tunggu di sini sebentar. Kemana? Kayaknya dia orang baik. Tapi beneran kan aku ini nggak diapa-apain. Nih, cuma ada roti sama air. Dimakan dulu. Buat aku. Iya, makan aja. Kamu gimana? Aku gampang. Ngomong-ngomong, kamu kenapa ada di sini? Ceritanya panjang. Ini nggak apa-apa aku sambil cerita. Nggak apa-apa. Aku bisa dengerin kok. Siapa tahu aku bisa bantu kasih solusi. Pasti kamu punya masalah kan? Kalau nggak mau cerita juga nggak apa-apa kok. Iya, aku bakal cerita kok. Sebenarnya aku itu lagi kabur. Kabur? Kenapa? Iya, karena aku kabur dari saudara tiri aku. Iya, kenapa masalahnya? Kenapa kamu sampai kabur? Karena dia tuh ngincar harta aku doang. Oh, jadi gitu. Aku cuma kasih solusi ya sama kamu. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Setiap langkah pasti ada pilihannya. Jadi, jika kamu mempunyai masalah, kamu hadapi masalah itu. Jangan kamu bawa kabur. Kalau kamu kabur dari masalah itu nggak akan selesai. Gitu. Iya.
Iya, aku tahu kok. Cuman aku tuh sendirian, aku tuh nggak punya siapa-siapa selain dia. Tapi kenapa bisa-bisanya dia itu jahat sama aku? Ya kamu kan harus berani menghadapi itu semua. Aku juga mau ikut campur, aku juga bukan keluarga kamu juga. Ya kamu harus bisa menyelesaikan masalah kamu sendiri. Baru kamu akan menjadi orang nantinya. Jika kamu terus-terusan berlari dari masalah kamu, kamu tidak akan menjadi orang untuk selamanya. Dan masalah kamu akan tetap di situ-situ aja. Jadi, kamu pulanglah. Selesaikan masalahmu. Ambil hak kamu. Tapi, jangan pernah mengambil hak orang lain. Dosa. Iya ya, bener juga kata kamu. Oh iya, kalau kamu takut sendirian, kamu bisa minta bantuan ke pihak berwajib kek atau pengacara kek biar ngurusin masalah kamu. Iya ya, bener juga kata kamu. Hah? Iya ya, bener juga kata kamu. Ngapain aku harus lari dari sesuatu yang memang itu hak aku? Nah, itu. Ya, kalau kamu tahu, aku juga pusing ngadepin masalah ini. Karena yang aku hadepin itu ya masih kakak aku, sekalipun dia cuma kakak tiri buat aku. Walaupun dia itu adalah kakak kamu, tapi jika dia itu merebut hak kamu, kamu harus berani merebut kembali hak kamu. Tapi jangan merebut hak dia. Sekarang pulanglah. Nanti kalau ada apa-apa di sini, aku nanti yang ribet. Iya iya. BTW makasih ya buat rotinya. Apaan BTW? By the way. Apaan by the way? Ih, kamu nggak ngerti bahasa Inggris ya? Aku orang kampung. Gak tahu bahasa Inggris. Masa bahasa Inggris yang basic doang kamu nggak ngerti? Apaan basic? Aduh ya ampun. Pokoknya aku makasih ya, kamu udah kasih makanan ini sama aku. Kamu juga udah bantu nyadarin aku. Makasih banyak ya. You're welcome. Itu tahu. You're welcome. Sama-sama kan? You're welcome. Au ah. Iya, aku ngerti. Ngapain ibu datang ke sini? Ada urusan apa lagi? Pak Adi tolong jelaskan. Baik, Bu. Begini, Pak. Kedatangan kita ke sini yang pertama untuk silaturahmi dan yang kedua kita memiliki hal penting terhadap Bapak. Memangnya ada kepentingan apa ya, Pak? Saya jelaskan sekarang, Bu. Silakan Pak Adi. Baik, Bu. Boleh geser sedikit? Permisi ya. Begini, Mas. Kedatangan kita ke sini untuk berterima kasih terhadap Mas yang sudah menolong Ibu Yufi 2 tahun yang lalu. Dan kedatangan kita juga ingin memberikan sebuah villa terhadap Mas. Ini adalah cara kita berterima kasih. Mohon diterima, Mas. Maaf ya, Pak. Ibu atau Mbak, saya menolong kamu waktu itu, saya ikhlas. Tidak usah memberikan sebuah villa terhadap saya. Saya merasa ini terlalu besar bagi saya. Terima kasih saja sudah cukup bagi saya. Enggak Pak, saya ikhlas kok ngasih villa ini sama Bapak. Mohon diterima ya Pak, tanpa ada penolakan. Mas, terima aja, Mas. Diem kamu, istri tukang selingkuh. Sebenarnya tidak selingkuh. Udah cukup. Kalian sudah jelas-jelas di hadapan aku seperti ini. Kebetulan ada saksi di sini. Sekarang aku ceraikan diri kamu. Kamu pilih aja laki-laki ini daripada aku. Apa, Mas? Kamu cerain aku? Ya, aku cerain kamu. Mas, kita tuh udah nikah selama 2 tahun. Gak peduli. Selama aku nikah dengan kamu, hidup aku sengsara. Banyak tempat, lahan aku yang dijual karena kamu. Sekarang sudah cukup. Aku sudah cukup sabar. Tapi kamu terang-terangan selingkuh di hadapan aku dengan laki-laki lain ini. Pergi kamu bersama siluman kamu sana. Tapi, Mas, Pergi. Jangan pernah kamu merasa paling tinggi. Seakan-akan diri kamu itu seperti gunung. Aku tidak peduli. Oh ya, dan jangan berharap kamu mengincar hartaku yang lahan-lahan aku yang masih ada. Tanpa dia mengincar harta kamu, aku itu udah mempunyai harta. Jadi,
Kamu itu jangan ibaratkan seperti gunung yang seakan-akan paling tinggi di dunia ini. Aku itu langitnya. Denger ya, kamu tuh bersifat sebagai langit. Iya. Ingat ya, aku langit ketujuhnya. Aku siap membantu Mas ini sampai kapanpun. Mas, kamu benar, Mas. Mau cerain aku. Iya. Ngapain aku harus mempertahankan wanita yang suka selingkuh seperti kamu? Ya, aku lebih memilih kamu, Mas, daripada dia, Mas. Enggak. Aku tidak mau memilih kamu dan aku ingin membuang diri kamu pergi dari sini. Pergi. Ini Pak, silakan ditandatangani ya. Tapi saya merasa nggak pantas menerima ini semua. Mbak saja membantu saya, itu sudah lebih dari cukup. Pak, saya mohon Pak, terima ya. Ini sebagai ucapan rasa terima kasih saya. betul, Pak. Mohon diterima, Pak. Baiklah kalau ibu yang terhormat ini memaksa. Silakan Pak. Silakan. Saya terima ini ya. Pak, saya juga mohon maaf ya, saya datang ke sini timingnya nggak pas. Nggak apa-apa. Ya mungkin sudah jalan takdirnya seperti ini. Oh silakan duduk. Nggak usah Pak, saya buru-buru. Duduk aja dulu. Silakan, Bu. Silakan Pak duduk Pak. Silakan, Pak. Biar Bapak aja yang duduk. Silakan.